Sanggar Pelangi Ngesti Budaya. Nah, saat ini saya akan bergabung bersama rekan saya yang akan mewawancari salah satu tokoh masyarakat dalam bidang kesenian, yaitu Bapak Larno selaku pemilik sekaligus pelatih di Sanggar Pelangi Ngesti Budaya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Larno selaku pemilik Sanggar Pelangi Ngesti Budaya. Bapak, gimana kabarnya? Baiklah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, lanjut ke pertanyaan ya Bapak. Iya. Bisa diceritakan Pak bagaimana sejarah Sanggar Pelangi Ngesti Budaya ini bisa tetap eksis sampai sekarang? Ini ceritanya panjang nih kalau diceritakan. Jadi sejarahnya awal itu karena yang punya itu seniman pasti. Sejarah awal itu yang punya itu senang budaya, seniman, dan melihat situasi kondisi lingkungan, kebutuhan ini sangat apa ya, mendukung atau sangat menjadi satu sangat penting gitu ya. Makanya kami secara pribadi dan keluarga itu memberanikan diri atau mempunyai ide atau mempunyai apa ya, gagasan untuk pengembangan budaya. Karena budaya ini juga kami tidak apa ya, bisa lepas karena latar belakang kami dari kecil, dari SMP, SMA, kemudian kuliah itu juga sudah tersirat di hati baik saya maupun keluarga. Nah, kami sendiri mempunyai ide bahwa lingkungan di sini juga itu tidak ada yang mewadai tempat-tempat seperti ini. Nah, wadah dari seperti ini tidak gampang gitu ya. Kita harus lihat lingkungan, kita harus izin pemerintah daerah, ini sangat perlu. Jadi sebelum kita mendirikan itu harus kita lihat situasi seperti itu. Karena ini untuk publikasi untuk orang banyak gitu ya. Dan ini untuk pengembangan yang kami sendiri menurut saya ini apa ya, mewadahi generasi-generasi ini agar nantinya itu tidak awam atau tidak buta atau tidak terpotong, istilahnya masih ada minat gitu ya untuk melestarikan budaya yang oleh pemerintah itu sangat diharapkan itu eksis gitu. Nah, dengan adanya berbagai pertimbangan 2011 kami mendirikan sanggar ini dengan apa ya, dengan modal pribadi lah istilahnya, atau apa ya, untuk pembuatan ini materi kemudian lainnya tuh ya kami secara pribadi. Jadi untuk pembangunannya gitu ya, pembangunannya itu secara pribadi. Kemudian kami selesaikan, ya sebelumnya belum ada selesainya kalau kegiatan pembangunan sanggar ya, tapi merasa bisa dipakai itu. Kemudian kami bertahap ya, tidak langsung jadi ya, namanya baru lantai, kemudian keramikan, kemudian dinding-dinding gitu, termasuk kami sambil jalan sambil memanfaatkan bahan yang ada dan kemampuan tentunya itu. Jadi kalau pendirian sanggar ini mutlak itu dari secara pribadi, dan kami bismillah niat untuk bahwa tempat ini untuk umum, maksudnya untuk bisa dipakai oleh siapapun asal kita taat pada aturan-aturan. Aturan yang pertama diantaranya kita saling menjaga lingkungan. Jadi kalau latihan yang tidak sak-sae gitu ya. Kemudian yang kedua itu waktu sholat kita harus berhenti setengah jam paling tidak, karena azan itu setengah jam berikutnya itu baru dilaksanakan sholat. Jadi kami memang sangat apa ya, sangat ketat apabila azan itu tetap latihan. Jadi saya ada apapun latihannya kayak apapun saya langsung suruh berhenti, karena azan nggak dekat masjid, karena lingkungan kita saling menjaga, dan kita orang muslim ya, kita orang yang beriman dan itu harus taat. Itu diantaranya latar belakang kami, dan kami sendiri seorang dari
seniman, walaupun saya tidak kelas kakap ya, kelas tinggi, tapi saya sangat peduli terhadap itu. Jadi sejak 82 sampai sekarang ini saya sangat mencintai masalah budaya-budaya, khususnya dalaman, karawitan, tari, dan ya semuanya lah. Yang latihan sini juga teater, musik kontemporer, tradisi. Itu saya kira tidak masalah buat saya. Ya, kadang-kadang latihan teater itu dari SMA 1, dari anak-anak yang lain, kemudian dari SMK itu juga memakai tempat-tempat ini. Ini adalah latar belakang kami dan minat kami, niat kami bahwa kita melihat lingkungan, melihat situasi, melihat perkembangan wilayah. Kami memberanikan diri untuk mendirikan sanggar, dan alhamdulillah sampai 2022 ini, sejak 2013 itu saya kira sudah 9 tahun jalan ini, alhamdulillah jalan, walaupun kita namanya sanggar tidak bisa naik nancak dengan cepat, tapi kita pelan-pelan tapi dalam kegiatannya jalan terus. Nah, itu diantaranya latar belakang. Saya sendiri seniman pedalangan, istri saya seniman karawitan, dan Mbak Rindu sendiri seniman tari. Itu kalau itu keluarga kami. Jadi diantaranya ada karawitan, ada tari, ada pedalangan. Maka di sini sentralnya adalah tari karawitan pedalangan. Walaupun yang lainnya juga bisa untuk latihan di sini. Lesung ini punya Bupati dulu, Burina, latihannya di sini. Jadi setiap Selasa dan Jumat, sementara ini sebulan ini Burina datang ke sini sama kru, termasuk saya. Ini adalah perkembangan lanjut gitu lah. Apalagi yang nomor 2. Sejak kapan Bapak sudah menjadi pelatih kesenian karawitan dan dalang? Guru, kalau pelatih ya, saya tuh kalau melatih itu ya yang jelas saya sejak tahun 86 itu sudah melatih. Iya, jadi 86 itu saya belum punya istri itu sudah melatih karawitan, melatih karena saya basicnya juga guru seni gitu ya, guru seni. Jadi saya sejak lulus dari sekolah seni, sekolah menengah karawitan ini, saya ya walaupun tidak pokok gitu, saya melatih itu sudah mulai jalan untuk melatih siapa yang mau dan sebisa saya sampai sekarang lah. Berarti udah lama. Udah lama. Apa motivasi Bapak memilih jadi pelatih kesenian karawitan dan dalang? Motivasi saya yaitu tadi, karena saya tuh suka ya, karena saya suka dan sudah mengakar di di hati istilahnya. Jadi itu saya yang membuat semangat untuk menghimpun tari pedalang karawitan itu, karena ya keluarga tadi kan semua basicnya sudah itu kesenian semua. Jadi itu tadi saya kira ya, karena saya sudah dari kecil itu sudah sudah kenal itu, dan saya tidak melepaskan itu kayak iman gitu, dan saya bisa gitu. Apalagi kalau boleh tahu, penghargaan apa yang sudah Bapak raih selama menjadi pelatih kesenian karawitan dan dalang? Saya penghargaannya yang paling berharga di hati kalau lomba itu juara. Itu penghargaan ya, penghargaan karena yang menghargai itu tidak hanya piagam atau piala atau hadiah ya, tapi penghargaan itu dihargai oleh publik ya, oleh publik. Kalau hadiah kan instansi tertentu gitu. Saya bangga itu. Jadi kalau kita pentas banyak yang lihat, banyak yang antisipasi, banyak yang simpatik gitu ya, itu saya suatu penghargaan yang luar biasa. Kalau hanya kejuaraan gitu ya, kemarin tahun 2019 ya, 2020 itu hari ini yang dia Mbak Rindu tarinya juara 3 provinsi, tapi daring. Jadi membuat karya waktu daring itu terus dikirim, itu yang terakhir. Kalau anak-anak tari itu waktu lomba tari anak-anak sekabupaten kami juara 3, itu betul bisa ada. Kemudian dalang-dalang yang muncul dari sanggar ini itu juara nasional sama Pak Bupati sama saya itu Mas Adam sekarang di mana ya kuliahnya itu ya, di UNJ apa ya, saya sekarang udah kuliah salah satunya. Tapi itu merupakan penghargaan yang nomor 2. Jadi penghargaan yang utama kami adalah sanggar ini dikenal oleh
kurang banyak. Dan saya suka apabila merasa bangga apabila orang-orang itu simpatik terhadap budaya yang kami sajikan. Di antaranya tari pedalangan karetan. Salah satunya setiap bulan itu di sini kan mengadakan pagelaran. Itu salah satunya banyak orang yang nonton, kemudian ini menjadi agenda wilayah. Itu kami sendiri sangat senang ada yang banyak yang nonton, anak-anak itu sama belajar di sini. Itu penghargaan yang paling utama. Kalau hanya piagam hadiah itu nomor 2. Oke, karena misi saya tercapai. Jadi misi saya generasi muda mau belajar, tidak meninggalkan hal itu misi kami. Siapa sih tokoh yang menginspirasi Bapak sehingga Bapak memilih menjadi pelatih kesenian karawitan dan dalang? Tokoh ya yang membuat saya simpati ya guru saya dulu. Ya guru-guru saya dulu pedalangan, guru-guru saya karawitan. Waktu saya menerima materi itu, dan kemudian tokoh-tokoh seniman dalang-dalang kondang gitu ya. Kemudian seniman-seniman tari yang hebat-hebat itu menjadi suatu inspirasi untuk kenapa dia bisa saya nggak bisa, walaupun kelasnya berbeda gitu ya, grade-nya berbeda tuh wah kapat saya 1 dia sampai 4 itu, tapi saya berjalannya itu ada maksud yang sama. Dan saya gitu yang menginspirasi itu. Jadi tokoh-tokoh seniman juga yang ini, kemudian pendahulu-pendahulu yang telah membimbing saya itu saya kenapa dulu saya diajar saya nggak bisa ngajar gitu. Di antaranya itu. Apalagi bisakah Bapak menceritakan pengalaman yang paling berkesan Bapak selama menjadi pelatih kesenian karawitan dan dalang? yang menjadi pesan yang paling pesan yang jelek apa pesan yang tidak jelek? Yang membanggakan. Berkesan, iya, membanggakan. Saya kalau yang sangat membanggakan itu pemerintah mengakui bahwa kita ada pembelajaran dan dia mau membiayai untuk pentas. Itu saya sangat berkesan sekali bahwa kami itu mengadakan sesuatu diperhatikan dan saya dikasih fasilitas. Makanya di Sanggar ini sampai sekarang itu menjadi binaan dari Kemendikbud di tradisi. Jadi di tradisi sana kami sudah ya walaupun tidak setiap tahun, mungkin 5 tahun sekali pasti ada masukan yang antara saya rasakan sini, karena kami memang menjadi binaan dari tradisi di Kemendikbud. Setahu saya itu. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa, saya menyampaikan itu direspon. Bahkan dari pemerintah daerah juga ada sih, tapi yang namanya pengembangan begini kan sejalan saja, tidak seperti harus sekolah yang harus cepat-cepat yang segera nggak bisa. Kita santai tapi positif kegiatannya gitu. Apa lagi? Selama menjadi pelatih kesenian karawitan dan dalang, perubahan atau inovasi apa yang telah Bapak lakukan? Ya melihat dari perkembangan zaman, seorang dalang, seorang seniman otomatis harus bisa menyesuaikan. Jadi tidak primitif sekali dan tidak pakem sekali atau sangat dahulu. Tapi dia juga harus bisa melihat perkembangan zaman. Jadi harus bisa menyesuaikan. Jadi itu yang kami harapkan dari seniman-seniman yang belajar di sini. Kan anak-anak itu ya kita semangati, dikasih spirit, untuk mengungkapkan dia tuh untuk senang terhadap itu, terhadap yang dipelajari di sini gitu ya. Tari pedalangan. Ya anak-anak yang siswa sini mungkin ya sudah sarjana juga ada. Sarjana tari kemarin, kalau saya lihat kemarin udah barusan wisuda, itu yang saya tahu bahwa dia tadinya belajar di sini, sekolah di sini, belajar di sini, akhirnya jurusan dia ngambil dari yang tadinya kecil di sini, akhirnya menjadi lulus. Itu juga yang luar biasa. Apalagi? Apa alasan Bapak mendirikan Sanggar Pelangi Ngesti Budoyo ini? Alasannya kami kan basic seniman dan kami bisa mendirikan suatu tempat untuk fasilitasi orang banyak.
mungkin orang banyak di Cicater ini membutuhkan gitu. Jadi dorongan kami untuk mendirikan sanggar itu dan pelaksanaan kegiatan sanggar ini kami tidak mencari keuntungan, tapi kami hanya persentase 95% itu sosial. Jadi kami punya ini tuh tidak mengambil keuntungan dari siswa-siswa yang pada belajar di sini, bahkan gratis. Jadi kalau sekolah latihan dalang di sini gratis, yang mau praktek di sini gratis, nggak ada biaya pungutan apa-apa, kecuali yang tari. Kalau tari itu kami punya guru banyak, dan itu juga ngurusi keluarganya, otomatis dia pada patungan atau istilahnya menghimpun suatu dana yang tidak begitu besar, tapi ya diberikan kepada guru tari, nggak begitu banyak. Itu kalau kami mendapatkan sesuatu yang dari itu nggak ada. Jadi orientasi kami mendirikan sanggar ini dengan background yang seperti tadi, dengan maksud tertentu, dan kami niatnya itu mengembangkan budaya, tidak mencari keuntungan dari sanggar. Saya gitu. Ini alat-alat ini juga walaupun dari pemerintah juga memberikan, tapi kami dengan usaha seperti individu itu lebih banyak. Gitu maksudnya. Apalagi? Udah. Cuma itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dikemas yang baik, bisa disampaikan kepada rekan-rekan maupun dosen pembimbing maupun dosen pembinanya, buat jurusannya, bahwa kami menyampaikan ini apa adanya dan tidak dibuat-buat gitu ya. Dan buat apabila ada sesuatu hal yang kurang ini bisa WA, bisa telepon. Ya saya Mbak Ritu juga nggak masalah. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin menggali suatu kajian yang hubungannya dengan keislaman dan budaya ini. Makanya kami walaupun menjenengan di UIN ini kan kajiannya basicnya Islam ya, itu pengembangan budaya yang kayak gini itu ya dulu dikembangkan oleh para wali. Jadi berkembangnya Islam itu wayang itu gamelan ini awalnya. Jadi yang dulu publikasinya orang dari kerajaan Hindu Majapahit kemudian masuknya Demak itu kan wali-wali itu bagaimana caranya untuk merekrut orang-orang itu menjadi masuk Islam. Akhirnya makanya ceritanya wayang itu agak kehinduan. Jadi ada dewa-dewa gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan modelnya tidak begitu ditekankan karena dalangnya yang Muslim, ceritanya kadang-kadang yang tidak mengambil dari kedewa-dewaan. Kan ceritanya sekarang banyak-banyak perjuangan, keprihatinan seseorang untuk mencapai hasil yang baik. Kayak gitu, ya. Saya kira itu yang kami sampaikan salam kami pada siapa saja yang kira-kira perlu kegiatan-kegiatan budaya ini, dan mudah-mudahan bermanfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi wawancara dari rekan saya dengan pemilik Sanggar Pelangi Ngesti Budoyo. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib untuk melestarikan budaya Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Salam budaya.